Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita rencanakan, maka kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Yang ada saja, yang sudah ada, silakan. Mulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Saya minta untuk kelompok 1 supaya segera mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke. Ya, setelah nanti ada tanya jawab ya. Waktu kurang lebih maksimal 15 menit. Silakan. Plus tanya jawab 15 menit ya. Ada perwakilan dari kelompok 1? Kelompok 1 mungkin ketuanya Pak Andi ya. Bu Yuniar. Oh, Bu Yuniar. Pak Andi, Pak Hafiz. Siap. Silakan. Silakan untuk kelompok 1. Ayo Pak Andi. Pak Andi mewakili Pak Andi. Dipimpin langsung oleh Pak Andi atau Ibu Heti, silakan. Pak Andi, Pak Andi. Oh, siap. Siap, Pak Andi, silakan Bu Pak Andi. Heti, silakan Bu Heti, nanti saya menambahkan. Siap. Bu Hetinya geser, Pak. Bu Eti, ada Pak Maman ya, Pak Maman atau Ibu Sofa atau Pak Ahmad Sarip, silakan. Untuk kelompok 1. Andi aja Pak Andi, sok. Baik, nanti tambahkan Bu Heti ya. Kak, maaf, saya mewakili dari Pak Andi Gunawan dari kelompok 1. Saya mau mencoba untuk menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 1, yaitu apakah kode etik di tempat bekerja sudah berjalan dengan baik apa belum gitu ya. Kami tadi hasil daripada diskusi dengan kelompok, dengan teman-teman 1, kode etik pegawai negeri sipil itu kurang lebih ada A sampai L. Pada dasarnya kami mau menyebutkan dulu Pak ya terkait dengan kode etik. 1 yaitu PNS melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Mohon izin Pak Andi, apakah bisa di-share ya, share screen ya, jadi biar yang lain bisa lihat. Bu Cucu mau minta tolong di-share nggak? Ya, sebelum di-share sama teman-teman, ini dilanjutkan. Yang pertama itu pegawai negeri ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami di beberapa SKPD, termasuk SKPD kami, sudah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Cuma ada sedikit yang semua rata-rata di SKPD ada yang kurang, yaitu dengan kejujuran dan kejujuran dalam arti ini sangat sangat sensitif ya, sangat sensitif kejujuran itu. Kalau kejujuran ini perlu dijunjung tinggi, diterapkan dari mulai pimpinan sampai ke bawahan, seperti seperti yang tadi yang dipresentasikan sama Widya Iswara, yaitu kalau dari atasnya jujur, pasti ke bawahnya insya Allah akan bekerja atau melaksanakan tugas dengan jujur. Tapi pada dasarnya secara secara umum di beberapa SKPD dan di lingkungan SKPD kita sudah berusaha untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kami di SKPD kami terutama sudah berusaha bekerja dengan cermat dan disiplin dengan apa namanya. Terus yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nah, di SKPD kami terutama ya kebetulan ada apa namanya, ada pelayanan khusus di loket, yaitu mereka alhamdulillah sudah bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan dari sudah melayani apa namanya, pelayanan kepada masyarakat umum. Itu di sana aja apa namanya, dan kami sudah apa namanya dibuktikan dengan SKM, yaitu standar pelayanan ya, standar pelayanan yang setiap tahun atau setahun 2 kali kita selalu ada SPM, standar pelayanan minimal, itu sudah dilaksanakan dan ada surveinya, dan alhamdulillah tanggapan daripada masyarakat juga sudah rata-rata cukup baik. Terus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah di semua SKPD, terutama SKPD kami, sudah melaksanakan tugas itu dan sesuai peraturan. Dan selanjutnya yang melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika. Seperti yang tadi presentasi di awal, apa namanya, kami sudah melaksanakan di SKPD kami, yaitu melaksanakan perintah atasan, dan kebetulan rata-rata apa namanya perintah dari atasan itu sampai saat ini alhamdulillah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, sehingga tidak ada itu dibuktikan sampai saat ini tidak ada apa namanya temuan-temuan atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Terus menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara dan pemerintah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan terkait dengan apa namanya informasi publik yang dikecualikan dan yang tidak dikecualikan, itu ada aturan tersendiri yang masyarakat yang perlu yang diketahui oleh masyarakat. Sudah kami laksanakan juga terkait dengan kerahasiaan yang tidak tidak boleh masyarakat diketahui, sudah itu ada aturan sendiri, ada perbub yang sudah disusun sama Kominfo kalau nggak salah, ada hal-hal yang bisa dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Terus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan efisien. Ini juga sudah dilaksanakan, tetapi emang ada juga sedikit kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi terhadap dengan penggunaan barang milik negara. Kita juga semenjak ada ada dari TPTGR itu, jadi semua pegawai yang memiliki atau diberi amanah untuk memegang atau mengurus barang milik negara itu sekarang sudah sangat bertanggung jawab, sehingga mengurangi daripada apa yang kehilangan juga mereka ada sanksi. Makanya dengan ada TPTGR, mereka berusaha untuk
merawat dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Terus terkait dengan fasilitas barang milik negara juga di SKPD kami terutama sudah sudah dilaksanakan ya, dan penggunaannya juga efektif dan efisien. Terus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Konflik kepentingan ya, konflik kepentingan belum 100% dilaksanakan di SKPD kami. Nanti mungkin tetapi secara umum konflik dalam berorganisasi masih ada sedikit terkait dengan konflik kepentingan. Nanti mungkin dari teman-teman bisa ditambahkan. Terus untuk memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan dinas, yang tadi saya sudah disampaikan. Kami di sini ada pelayanan, ada papan informasi terkait dengan pelayanan. Jadi dengan berusaha untuk tidak menyesatkan kepada pihak lain yang membutuhkan pelayanan. Selain dipapang di depan dinas, begitupun bisa dilihat di website terkait dengan informasi yang mereka butuhkan terhadap SKPD kami. Selanjutnya tidak menyalahgunakan informasi intern yang berhubungan dengan tugas untuk mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah kalau di SKPD kami sampai saat ini yang kebetulan saya amati dan saya rasakan juga belum ada yang menyalahgunakan informasi kedinasan ya untuk kepentingan pribadi. Saya juga tidak tahu secara umum di SKPD lain apakah ada tidak, tapi mudah-mudahan sih tidak ada. Jadi kalau yang di SKPD kami ini sampai saat ini yang terkait dengan penyalahgunaan informasi intern itu tidak ada. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan kode etik ini. Yang selanjutnya terkait dengan memegang teguh nilai dasar ASN, menjaga reputasi dan integritas, itu yang sangat berat dilaksanakan semua ASN terhadap dengan karena ini menyangkut dengan integritas ASN kita sendiri. Ini hampir mirip dengan yang tadi yang memegang kejujuran sebagai ASN. Jadi diawali dengan kejujuran, diakhiri dengan memegang teguh nilai dasar ASN untuk menjaga integritasnya sendiri. Yang anjab-anjab itu. Ya. Terus melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin. Kita ada aturan sendiri terkait dengan disiplin pegawai. Disiplin pegawai itu alhamdulillah dengan adanya dengan Perbup terkait dengan disiplin pegawai, PP terkait dengan disiplin pegawai, pada umumnya di SKPD kami sudah berusaha untuk melaksanakan disiplin pegawai. Nah, secara umum dari A sampai L terkait dengan etika ASN di SKPD kami sudah berjalan atau sudah melaksanakan kode etik, tetapi masih ada sedikit harus ditingkatkan untuk untuk lebih bekerja dengan sesuai dengan
kode etik yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah ini. Mungkin dari teman-teman yang dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan terkait apa yang disampaikan, silakan. Mungkin Bu Heti atau yang lainnya silakan ditambahkan. Terima Ya, Pak kasih. Andi. Sedikit aja saya mau menambahkan, Pak. Apa yang diutarakan Pak Andi memang itu hasil dari diskusi kita. Hanya sedikit aja mungkin saya menambahkan terkait Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2004. Mungkin tujuan instansi pemerintah dapat tercapai apabila mampu mengolah atau menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Karena kode etik sendiri itu adalah merupakan pedoman dan sikap serta perilaku bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupannya sehari-hari atau perilakunya. Mungkin itu aja, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tikno sama Pak silakan menambahkan. Bu Yuniar. Bu Yuniar, Bu Cucu, Ya, Pak. silakan menambahkan. Saya menambahkan, izin Pak. Saya menambahkan untuk masalah konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas itu ada dibagi beberapa tahap, Pak, supaya tidak terjadinya konflik. Misalnya identifikasi situasi konflik kepentingan. Kedua, penyusunan kerangka kebijakan. Ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Keempat, penyiapan serangkaian tindakan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan melalui pengurangan kepentingan pribadi, penyelenggaraan negara dalam jabatannya, dan penarikan diri dari proses pengambilan keputusan. Itu aja, Pak. Oke. Pak Tikno, tambahkan. Gimana? Baik Bapak Ibu, saya menambahkan dari Dinkes yang selama ini telah kita lalui. Jadi ketika ada pelanggaran kode etik yang dari A sampai L, itu kita terutama perilaku di Dinas Kesehatan itu sudah membentuk komite kode etik. Nah, komite kode etik ini terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota, dan sekretaris. Nah, apabila ada rekan-rekan di lapangan berbuat tidak sesuai atau ada pengaduan dari masyarakat, maka kami dari komite itu memanggil yang diadukan itu. Kemudian kita secara menanyakan, mengklarifikasi tentang apa-apa yang telah dilakukan atau yang telah diadukan oleh masyarakat. Sehingga kalau komedi pembentukan ini berjalan agar punishment atau ada yang melanggar kode etik itu bisa ditegakkan. Mungkin itu saja dari Dinkes yang telah pengalamannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Andi, saya kira untuk paparannya cukup ya. Halo? Cukup Pak, silakan Ya, Pak, dilanjut. cukup Pak, cukup siap. Oke, saya kira informasi tadi sudah cukup jelas. Tinggal kita beri kesempatan kepada teman-teman dua orang lah ya. Dua orang silakan. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Terkait berbicara kode etik, nah yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1 terkait dengan peraturan. Nah, bagaimana sikap dari kelompok 1 ini menanggapi peraturan yang belakangan ini mungkin membingungkan kita karena sebentar-sebentar ada perubahan. Nah, itu bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terkait peraturan perundang-undangan yang ada di kita yang notabene contoh seperti yang ini yang sekarang lagi rame, penyetaraan jabatan. Nah, kemudian ada lagi istilahnya penyederhanaan birokrasi dulu. Nah, itu tanggapan dari kelompok 1 seperti apa? Terus yang kedua terkait dengan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas di dalam kode etik. Nah, bagaimana juga pandangan dari atau pendapat dari kelompok 1 terkait contoh tadi kasus yang dialami Pak Wawan terkait dengan dinasnya istilahnya menjalankan tugas itu, tetapi supaya tidak terjadi konflik, artinya di situ Pak Wawan berdasarkan prinsipnya, tetapi secara tidak langsung bertentangan juga dengan atasan atau rekan-rekan yang lain. Itu tanggapan dari kelompok 1 seperti apa? Terima kasih. Oh. Nggak ada suara ya? Yuk. Gimana? Oke. Ini pertanyaannya ada 3 ini Pak Bahrudin ini. Saya kita 1 aja dulu. Oh, iya. Yang mana aja dulu? Silakan Pak. Kalau dipilih tadi yang 1 aja dulu. Yang mana? Yang lagi ramai aja sekarang. Masalah peraturan itu. Oke, yang peraturan aja dulu. Oke, silakan Pak kelompok 1 menanggapi seringnya peraturan yang berubah-ubah. Kasih mungkin saya menanggapi sedikit. Pak Ketua mohon izin, Andi. Kaitan dengan tadi tanggapan dari Pak Bahrudin, mungkin dengan mensikapi ada beberapa aturan yang berubah, pada prinsipnya atau langsung dirubah begitu saja. Namun dari apa yang ada, apa-apa aturan yang ada saat ini pada dasar mengacu kepada aturan yang lama. Namun di beberapa aturan itu otomatis ada yang dirugikan dan dari rencana ataupun aturan yang akan disusun pun pasti mengacu pada aturan sebelumnya. Itu mungkin tanggapan kaitannya dengan perubahan beberapa aturan yang ada. Oke, baik. Baik, saya akan sedikit menambahkan terkait dengan seringnya aturan dirubah atau ada perubahan. Karena yang saya tahu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini ya manusia ya gitu kan, tidak ada aturan yang tidak akan ada perubahan atau tetap tidak seperti aturan yang dibuat oleh
apa namanya agama gitu ya, gitu seperti Al-Quran, Al-Hadis. Nah, karena terkait dengan perkembangan apa namanya perkembangan dinamika segala ini, ada masukan, ada ini pasti ada evaluasi, dan yang saya tahu itu seharusnya memang aturan itu minimal atau 3 tahun itu ada evaluasi ya, ada amandemen lah, akhir amandemen dari masukan dari beberapa ahli, dari masyarakat yang ditampung oleh dari yang pemerintah, dari anggota dewan sebagai penyusun aturan gitu kan. Jadi pasti aturan itu akan dinamis ya, mengikuti aturan yang ini untuk mencari apa namanya kesempurnaan gitu kan. Walaupun aturan yang dulu itu sebenarnya udah bagus, tetapi seiring waktu karena zaman berubah mungkin tidak sesuai dengan apa namanya ya, yang keadaan yang sekarang, makanya ada perubahan. Jadi aturan walaupun dia sudah diundangkan, sudah ini pasti namanya peraturan yang dibuat oleh dalam hal ini pemerintah yang berwenang, dia pasti ada perubahan untuk penyempurnaan, walaupun tidak ada yang sempurna sampai sekarang, aturan itu pasti akan berubah. Ya, jadi sementara itu yang mungkin yang dapat saya tambahkan. Teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan terkait dengan apa namanya tadi ada tanggapan dari kelompok sebelah. Pak, menurut saya kalau adanya perubahan itu kita harus proaktif Pak dalam arus perubahan tersebut, karena dengan adanya perubahan itu pastinya akan menuju ke arah yang lebih baik. Itu aja Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya menarik sekali ya, tapi kita dibatasi waktu untuk sementara ya, untuk sementara kita cukupkan kelompok 1. Nanti di akhir jika ada masih ada waktu, kita akan coba membuka lagi lah ya. Pak Wawan juga tadi udah angkat tangan, simpan aja dulu Pak Wawan. Kita tatain aja dulu semua ya. Tenang Pak Wawan. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa ya. Secara umum saya lihat tadi kabarnya adalah menggembirakan mengenai penerapan peraturan, meskipun tidak dipungkiri masih ada hal yang perlu diperbaiki ya. Tapi secara umum hal yang luar biasa tadi sudah disampaikan, apalagi tadi ada di salah satu SKPD terkait kode etik sudah ada susunan dewan komite kode etiknya gitu kan, yang dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan baik itu konflik kepentingan maupun yang lainnya. Yang belum mungkin bisa diadopsi juga. Oke, untuk selanjutnya kita simak pemaparan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Silakan wakil kelompok 2. Nanti setelah kelompok 2, kelompok 3 juga mesti dipersiapkan supaya nanti tidak bisa langsung mengambil tempat. Gimana kelompok 2? Ya Pak. Oke. Ya izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Pak Fahru Rozi, Mas Suro, Pak Arisami, Pak Syarif Hidayat, Rini Fazria, Cucu Sulasmi, Taufik Hidayat, Kusnul Fatimah, Elsa, dan saya sendiri
Risma, Pak. Pertanyaan nomor 2 yaitu menurut Bapak atau Ibu kode etik mana saja yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi? Hasil dari diskusi kelompok 2 itu yang ada 3 Pak prioritas utamanya. Yang pertama etos kerja dan kerja, yang kedua itu bolos kerja, yang ketiga itu perilaku yang malas dari ASN tersebut. Karena pengertian dari karena etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas dari setiap ASN. Saya langsung ke contohnya saja ya Pak ya. Yang pertama itu etos kerja, yakni pembenahan mutu dan kualitas dari setiap ASN agar dapat melaksanakan kerja sesuai tugas dan fungsinya dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua itu perilaku yang bolos kerja. Setiap ASN itu harus dapat menerapkan disiplin terhadap jam masuk dan jam pulang yang telah terekam pada mesin absensi sehingga ada sinkronisasi antara aplikasi Spot dan aplikasi Si Pendekar sehingga dapat menggambarkan jenis aktivitas sehari-hari dari ASN tersebut. Yang ketiga itu perilaku malas bekerja, Pak. Jadi kalau misalnya memang ada ASN atau staf dari masing-masing sudit itu memang malas, setidaknya kita kasih reward atau penghargaan kalau misalnya jadi dipacunya dengan reward, misalnya kalau misalnya dia memang malas bekerja, kita kasih penghargaan supaya dia bisa mengikuti aturan yang ada di OPD. Mungkin itu aja Pak yang beberapa yang menjadi prioritas karena menurut kelompok 2 jenis hukuman disiplin itu bisa diberikan dengan 3 jenis Pak. Yang pertama jenis hukuman disiplin ringan melalui teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari pegawai yang melanggarnya. Yang kedua itu jenis hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan atau penundaan kenaikan pangkat, serta jenis hukuman berat, yaitu penundaan jabatan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari anggota kelompok 2 lainnya, saya persilakan. Untuk sementara saya rasa cukup Bu, saya belum bisa menambahkannya. Saya tambahkan sedikit aja Pak. Dari Taufik Hidayat, kelompok 2. Oke. Dari prioritas utama yang harus diperbaiki dari ASN adalah tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan kepentingan kecuali karena penugasan. Ya, sekitar itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti silakan kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi atau juga boleh menambah keterangan. Silakan Pak Wawan. Tadi kan berbicara tentang reward ya, artinya PNS yang malas rewardnya dinaikkan. Saya pikir saya nggak setuju Pak, karena di Tangerang itu dari zaman TPP ke TPBK itu naiknya udah hampir lebih dari 100% saya pikir Pak. Bahkan yang malas mah tetap aja pemalas gitu. Karena mungkin apa ya
sifat dan budayanya mungkin sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau saya tidak setuju untuk menaikkan reward. Mungkin ada hal lain lah dari teman-teman kelompok 2 yang sekiranya lebih lebih prioritas ya. Karena kan dilihat dari pertanyaannya yang lebih sangat prioritas, Pak. Kode etik yang sangat prioritas. Kalau reward saya kurang setuju. Kalau ditambahkan atau dinaikkan itu. Mungkin hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang menjadi prioritas dari kelompok 2 itu tadi kita menyebutkan tiga perilaku dan ada penambahan 2 lagi dari anggota kami. Karena yang pertama itu yang menjadi prioritas kami ialah etos kerja yang sangat rendah, yang kedua itu bolos bekerja, yang ketiga itu malas. Jadi kita memprioritaskan dan memilih yang utama itu untuk etos kerja yang rendah, Pak. Karena bagaimanapun juga etos kerja mempengaruhi dari sikap dan perilaku si pegawai tersebut. Jika memang lingkungan dari si OPD tersebut membawa pengaruh positif terhadap satu pegawai ini, jadi mungkin bisa dapat meningkatkan semangat bekerjanya agar pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Tadi ada 3 etos kerja gitu kan, bolos kerja, malas kerja, apalagi udah di TPP-nya udah tinggi gitu kan, masa masih malas-malesan? Iya, Pak. Oke, terus untuk berikutnya silakan kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk kelompok 3, cara membangun budaya integritas untuk poin-poin tersebut. Seperti poin mungkin yang kelompok 1 sudah membahas, Pak ya. Artinya sudah dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 5 di poinnya. Salah satunya integritas, kode etik ASN, jujur, bertanggung jawab, dan integrasi tinggi. Integritas tinggi. Ya, kalau untuk pertanyaan jawaban panjang lebar mungkin sudah terpapar di Zoom-nya. Nah, secara tidak langsung saya ada sedikit tambahan sedikit di sini bisa dibaca. Tambahan dari pertanyaan itu simpel menurut saya, hanya butuh didiklatkan, Pak. Ada pendidikan, pelatihan, ada teknis, ada fungsional. Hanya butuh satu aja, diklat teknis fungsional. Kita mengetahui kalau berdasarkan kode etik PP tahun 2014, kode etik PNS itu terbagi antara masyarakat, terhadap organisasi, terhadap diri sendiri, terhadap negara, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ada sekitar 5 poin dengan paparannya, Pak. Intinya menurut saya hanya satu, Pak. Teman-teman tuh butuh diklat, itu aja, Pak. Itu pendidikan dan pelatihan. Kita tidak berbicara seperti misalkan di teman-teman di klat mungkin butuhnya TOC, TOF, kalau MOT mungkin belum, TOC, TOF ya, untuk meningkatkan kompetensi secara teknis maupun fungsionalnya. Misalnya guru mungkin butuh diklat fungsionalnya, kepala sekolah untuk kepala sekolahnya, itu menurut saya akan lebih meningkatkan motivasi, berintegrasi, lebih memahami apa tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Mungkin kalau dari saya hanya itu, Pak. Ada tambahan dari teman-teman kelompok 3 mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin menambahkan, Pak. Silakan. Untuk kelompok 3, masih sering kita alami, khususnya di ASN, untuk terkait dengan kenaikan pangkat, Pak, antara bawahan dan atasan. Sedangkan atasan itu pangkatnya lebih rendah daripada bawahan. Untuk kenaikan pangkat selama ini, kalau atasannya belum sama dengan bawahannya, belum bisa naik pangkat, Pak. Nah, ini menjadi katakanlah semacam apa ya? Ada ketimpangan gitu ya, Pak. Maka oleh pemerintah seyogianya harus dibenahi hal itu, Pak. Apakah bawahannya itu bisa dipindah atau seperti apa bawahannya bisa naik pangkat, sehingga harus menunggu atasannya itu sama pangkatnya bisa naik pangkat, Pak. Ini yang belum diatur oleh pemerintah, sehingga bawahannya itu merasa semacam kurang nyaman ya dengan seyogianya harus bisa dinaikkan pangkat, harus menunggu atasannya setara dengan pangkatnya, begitu, Pak. Mungkin hanya nambahkan itu saja, Pak. Pak narasumber, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya aturkan terima kasih Pak narasumber. Saya cuma ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait dengan apa yang disampaikan Bapak siapa tadi itu, kenaikan pangkat. Saya coba tanya Pak, kenaikan pangkat itu adalah hak seorang PNS atau memang bukan hak? Karena yang Bapak sampaikan ini sama terjadi di Kelurahan Kelapa II, Pak. Kelurahan Kelapa II itu, saya sedikit bercerita, Pak. Di Kelurahan Kelapa II itu adalah PLT-nya saya, Pak, Kelurahan Kelapa II. Di bawah saya kasihnya itu sudah mau naik ke golongan 3D, sedangkan saya masih 3C. Jadi memang mereka terhambat dengan karena saya di bawah mereka. Nah, saya koordinasi dengan BKPSDM bahwa kenaikan pangkat itu bukan hak. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber atau ke kelompok, kenaikan pangkat itu hak atau memang pemberian dari atasan? Terima kasih, Pak. Saya ada sedikit menambahkan, mohon maaf kalau nanti ada kekurangan terkait dengan tadi zona integritas Pak Wawan ya. Pak Wawan, zona integritas kebetulan di di Kabupaten Tangerang, mungkin tadi Pak Wawan juga sudah menyebutkan tadi beberapa SKPD yang sudah diperbukkan atau ini terkait dengan SKPD yang sudah ditetapkan terkait dengan wilayah zona integritas seperti ya inspektorat, ya Bapeda, ya kan, DPMPTSP, Bapenda gitu kan, karena terkait dengan dia pelayanan langsung, dan kalau inspektorat dia yang sebagai pengawas daripada beberapa SKPD atau semua SKPD di Kabupaten Tangerang terkait dengan tadi kepanjangan tanganan dari pihak pemerintah pusat ya, dalam hal ini BPKP dan BPK gitu kan, KPK juga terkait dengan pengawasan di SKPD di Kabupaten Tangerang. Jadi yang saya tahu sih seperti itu ya Pak Wawan dan beberapa teman yang sudah yang terkait dengan yang kami kan sedang menyusun PMPRB itu ya, yang saya baca dan saya ini yang sudah SP itu yang inspektorat ya, yang ada fungsi pengawasannya gitu Pak. Jadi hanya itu aja yang sedikit saya tambahkan. Mungkin ada yang lebih mengetahui lagi untuk menambahkan, silakan. Makasih Pak. Boleh. Tadi Pak Martin sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa
dimulai dengan adanya pencanangan gitu kan, dan ditambah oleh Pak Andi Gugun tadi beberapa SKPD sudah dicanangkan oleh pimpinan gitu kan, oleh pimpinan daerah, dan selanjutnya adalah proses-proses untuk menjalankan agar pembangunan zona integritas itu bisa dilaksanakan. Nah, maksud saya begini, ternyata memang ada juga di antara kita yang belum mendapat informasi tentang itu, gitu kan? Padahal hal ini ada di tengah-tengah kita. Minimal dalam waktu yang sempit ini kita bisa setidaknya tahulah ada pedoman ya, yang menjadi kebijakannya. Ada juga SKPD yang sudah mulai running dengan itu. Nah, nanti yang kita ini bagaimana? Sebab lama-kelamaan juga ini akan nyampe juga ke SKPD kita. Gitu. Ya. Oke. Otomatis untuk membicarakan hal itu juga harus ada sesi yang lain. Tapi paling tidak gambaran itu. Dan proses pembangunan zona integritasnya juga sudah disampaikan oleh Pak Martin tadi. Oke, Bapak Ibu, kita punya waktu 1/4 jam lagi ya. Ya Pak Habib ya. Pak Habib, kita punya waktu 1/4 jam lagi ya. Ya, siap Pak. Oke. Kalau begitu kita beli aplaus dulu untuk semuanya lah ya. Sudah luar biasa, melebihi ekspektasi saya ya. Mengenai materi kita di integritas dalam pelatihan teknis. Saya ingin kembali sebelum sedikit mereview apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, ingin menampilkan slide juga. Izin sedikit menjawab ya, mungkin karena saya juga belum tahu persis. Setahu saya naikkan pangkat itu bukan hak PNS, melainkan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas. Artinya dia bisa saja terkendala kenaikan pangkatnya apabila walaupun sudah 4 tahun. Secara fungsional umum misalkan 4 tahun bisa saja terhambat karena itu bukan hak mereka, melainkan penghargaan dari atasan. Nah, mungkin terjadi di Pak Oji di Kelapa II terjadi hal seperti itu. Artinya pimpinannya di bawah, kepangkatannya di bawah, sedangkan bawahannya di atas, secara otomatis tidak bisa karena bukan hak tadi, Pak. Itu hanya penghargaan. Sekarang atasannya aja di bawah, pangkatnya gimana mau ngusulin bawahan yang pangkatnya lebih tinggi. Mungkin hanya itu saja, Pak, atau teman-teman lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa, kita cukupkan dulu. Ya. Ada nggak? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Oke, ini menarik juga kasus yang tadi ya. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut di di masalah teknis kepegawaiannya. Dan yang menarik adalah bagaimana kita menjalankan perundang-undangan dan bagaimana juga menjaga sebuah etika di dalam sebuah pekerjaan. Seperti tadi, bagaimana mungkin misalkan bisakah kita pangkat yang lebih rendah misalkan menilai yang lebih tinggi, itu juga jadi permasalahan jadinya nanti. Oke. Baik, beri aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, kita ke kelompok terakhir. Mudah-mudahan nanti ada spare waktu untuk kita coba ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di mana bahwa
kami akan membahas mengenai gambaran pedoman pembangunan zona integritas. Tapi sebelumnya ya saya mohon maaf karena kalau misalkan masukan-masukan dari teman-teman kelompok 4 tidak tercover semua. Karena ya sulit juga buat menyatuin. Jadi langsung aja di mana bahwa yang berkaitan ataupun gambaran pedoman pembangunan zona integritas memang ini sangat erat sekali kaitannya dengan Permen PAN RB nomor 9 2019 tentang perubahan dari Permen PAN RB nomor 52 tahun 2014, di mana bahwa berbunyi bahwa pasal 2A berbunyi sanksi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBM berdasarkan kebijakan internal di masing-masing pemerintah. Nah, kaitan dengan pasal 2A Permen PAN RB tersebut memang sangat cocok ataupun sangat bagus sekali untuk dilaksanakan karena permen itu bisa memicu atau penyemangat kepada unit kerja untuk menciptakan daerahnya ataupun wilayahnya sebagai zona integritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme ataupun termasuk gratifikasi barangkali. Tapi dalam hal pelaksanaan dari permen tersebut memang harus ada tahapan-tahapan. Di mana bahwa salah satu tahapannya itu anggap saja kita yang pertama tahapan pencanangan. Tahapan pencanangan ini yang sudah barang tentu mungkin pencanangannya dari ataupun kepala daerah tentang wilayah daerah ataupun kabupaten sebagai daerah zona integritas ataupun zona dari bebas korupsi. Kemudian selain daripada pencanangan juga tahapan berikutnya kita mesti ada perencanaan. Dalam hal perencanaan, bupati tidak bisa merencanakan begitu saja karena sudah barang tentu harus ada persetujuan dari dewan, dalam hal ini DPRD, karena mesti dibuat Pergub kali. Untuk membuat Pergub ya mesti adanya persetujuan dari dewan atau DPRD. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan di mana tahap persiapan ya. Tahap persiapan yang kedua tahap persiapan. Jadi dengan mempersiapkan yang dibutuhkan, bahkan sistem penilaiannya, kemudian personilnya, termasuk kategori penilaian di dalamnya apa aja yang dinilai. Misalkan kriteria-kriteria yang mengacu kepada upaya pencegahan korupsi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Di mana tahap pelaksanaan ini ya tim juri dalam hal ini bisa saja inspektorat yang sudah ada di kita lah yang dapat memantau penyerapan anggaran dari setiap OPD termasuk anggaran-anggaran yang mungkin turun ataupun ada di setiap tahun. Nah, kalaupun waktu ataupun perhitungan waktunya bisa saja menggunakan waktu berjalan, artinya mulai Januari sampai ke Desember untuk tahun berikutnya ya seperti itu. Nah, kembali kepada permen yang kita bahas tadi, kalau memang kita dapat melaksanakan permen tersebut ataupun daerah kita dapat melaksanakan permen tersebut, saya menjamin ataupun kemungkinan besar daerah kita itu bebas ataupun bisa meminimalisir tingkat korupsi yang ada ataupun ya bisa lebih baik lah untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ada. Nah, kaitan dengan pelanggaran ini kita jangan sampai keluar ataupun
sampai ke tingkat KPK. Artinya penyelewengan ataupun penyalahgunaan anggaran yang mungkin barangkali cukup sampai ke inspektorat. Karena inspektorat dalam hal ini di kita anggap aja sebagai pembinaan. Jadi inspektorat yang bisa menentukan daerah mana yang bebas ataupun dapat menekan tingkat korupsinya, ya, mungkin beliau-beliau yang dapat menentukan. Nah, kurang lebihnya dari saya mungkin demikian. Kepada rekan-rekan dari kelompok 4, barangkali ada yang ditambahkan, terutama Wawan Sidi, dan yang lainnya, Ibu Rika, silakan ditambahkan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang menambahkan. Pak Wawan tambahan. Silakan. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, yaitu wilayah bebas korupsi, dan WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Kabupaten Tangerang dalam hal ini sudah mendapatkan predikat WTP, yaitu predikat wajar tanpa pengecualian, yang kesekian kali, mungkin kalau nggak salah 12 kali. Itu adalah salah satu gambaran di mana Kabupaten Tangerang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu memperbaiki diri untuk arah sampai wilayah zona integritas tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan cukup, berarti kelompok 4 akan mendengar pertanyaan maupun pendapat yang lain. Silakan Bapak Ibu, kelompok 4 menunggu. Tuh ada Pak Fahrul Rozi. Baik Pak, mungkin saya tidak bertanya ke kelompok 4, cuma agak sedikit meluruskan dari Pak Martin tadi. Terkait dengan Perpub, Perpub itu tidak perlu dibuat sama DPRD. Menurut saya Perpub itu adalah hak prerogatifnya Bupati. Tapi kalau Perda itu memang dibuatnya sama DPRD. Mungkin itu aja Pak. Bukan bertanya, hanya sedikit ulitan. Terima kasih Pak. Pak Roji, yang dimaksud saya ini bukan persetujuan dari Dewan. Setiap Perpub itu harus ada persetujuan dari Dewan. Dewan itu bukan membuat. Demikian, Pak. Perpub, Pak, mohon izin. Perpub menurut saya itu tidak perlu harus izin dengan DPRD. Itu hak prerogatifnya Pak Bupati. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Kalau menurut saya, Perpub itu hak prerogatifnya Bupati, tapi bukan minta izin kepada DPRD, apalagi dibuat sama DPRD. Terima kasih. Oke, baik. Tadi informasinya ya kita catat dulu. Ada pertanyaan yang disampaikan? Kalau enggak, tanggapan aja Pak lah. Oke, tanggapan Pak Wawan, silakan. Iya, setahu saya WTP itu agak berbeda dengan ZI ya Pak, zona integritas. Karena WTP itu kita hanya mengatur di mana sih belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai. Hanya mengatur aset. Itu laporannya dengan BPK setahu saya ya. Mungkin sekarang sudah berubah aturannya. Dan secara zona integritas itu kan hanya 8 Pak. Ada 8, bahkan saya pikir ya, saya lihat-lihat, saya baca-baca hampir tidak ada hubungannya dengan WTP. Kalau WTP kan real pemecahan mana modal, mana barang, dan mana jasa. Hanya itu.
Dan terkait Perbub ya mungkin saya tahulah Pak Fahru Rozi mantan Setwan, Pak Haji siap, mantan ajudan Setwan. Mungkin hanya itu, tapi setahu saya WTP itu tidak berhubungan dengan JTI, Pak, dengan zona integritas. Mungkin hanya itu aja tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit ada dari saya. Silakan. Dari Cisoka. Tadi kan itu terkait dengan, langsung aja mohon maaf Bapak dan Ibu, terkait dengan zona integritas ya, saya juga belum paham dan belum mengerti. Tadi di Kabupaten Tangerang itu ada beberapa dinas ya. Penilaian zona integritas itu seperti apa ya? Jadi bagi yang tahu atau yang seperti apa, mohon ya pencerahan ya, baik untuk saya pribadi ataupun yang lainnya. Itu aja. Penilaian dari zona integritas itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najarudin. Jadi maksud kami kelompok 4 tentang pembahasan ini adalah sejenis usulan. Jadi dalam pelaksanaannya belum, Pak. Sejenis usulan untuk mencapai zona integritas tersebut. Adapun pelaksanaannya ya memang belum dilaksanakan, termasuk jenis apa saja kami juga belum tahu nanti seperti apa. Yang jelas yang kami sampaikan itu bukan pelaksanaannya, tapi sejenis usulan lah ataupun pendapat kami untuk mencapai hal tersebut. Barangkali seperti itu, Pak. Oke. Mungkin Pak, tambahan kalau ada Pak Andi masih aktif, mungkin Pak Andi yang lebih tahu Pak ya, zona integritas itu ada beberapa SKPD, ada yang dia hanya membutuhkan evidence, membutuhkan SK-SK yang nanti dilaporkan ke Menpan, ada linknya dengan Ortala. Memang itu setahu saya punyanya perencanaan, bukan punyanya Umpeg. Cuman di tahun ini dilimpahkanlah ke kami Umpeg di SKPD, Pak. Kami agak kerepotan nih menelusurinya. Siapa tahu Pak Andi mau nambahin tuh Pak tentang JTI. Dia udah berpengalaman. Ya gimana Pak Andi, ada tambahan? Masukan? Oke, ini informasi yang baik buat kita semua yang sudah mengalami langsung, bisa menambah informasi yang diberikan oleh kelompok 4. Boleh silakan Pak Andi, yang dilakukan oleh KPK sebagai rekomendasi sebenarnya. Kalau kita melihat bagaimana secara teknokrasi pembangunan zona integritas itu begitu begitu beratnya dari atas gitu kan. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan sebelum kebijakan dari pimpinan kita itu nyampe kepada kita, yaitu mulai dari bagaimana individu itu memiliki value integritas. Ya. Kalau mulai dari diri kita, mulai dari setiap individu dia bisa dilakukan, maka levelnya juga akan naik nanti. Bagaimana integritas individu ini akan mempengaruhi integritas dari sebuah organisasi. Demikian juga integritas organisasi akan mempengaruhi integritas antar pilar, antar lembaga-lembaga. Dan itu tentu akan berkontribusi kepada pembangunan integritas nasional. Nah, harapan saya sebenarnya tadi itu ketika kita sudah mendeteksi nilai-nilai integritas dan juga integritas bagi kita, maka bagaimana value itu bisa hidup di tengah-tengah kita, bisa mewarnai aktivitas keseharian kita. Maka mau tidak mau kita harus menciptakan yang berlingkungan yang berintegritas, baik dengan penegakan aturan, baik dengan adanya atribut-atribut yang mengingatkan kita, baik dengan adanya SOP-SOP yang kita buat, baik adanya dengan tadi itu ada bagaimana katanya menghindari konflik kepentingan, supaya tidak ada hati kecil kita ketika melaksanakan tugas, ternyata ada muatan-muatan kepentingan pribadi kita.
bisa menghilangkan seperti itu. Apalagi tadi itu, kita sudah TPP-nya banyak nih. Bagaimana caranya memacu kinerja pada pegawai? Tapi tidak keliru juga ketika ada reward. Reward bukan hanya berupa uang, tapi juga bisa jadi fasilitas-fasilitas lain. Mesti ada pembeda antara yang punya etos kerja yang tinggi dengan yang tidak. Jangan sampai, saya ini sering juga dengar gitu kan, mungkin di daerah kerajaan Antigon tadilah ya, ketika ada orang yang rajin, katakanlah anak buah kita rajin segala macam, bahkan punya integritas tinggi lah, tidak dikasih dana pun segala macam, atau tidak diperintah pun, dia mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kendala organisasi. Rajin sana. Tapi ketika ada promosi ataupun ada hal lain, ternyata yang dimunculkan adalah mereka yang tidak rajin, malah punya kedekatan tertentu dengan itu. Nah, kalau hal ini terjadi misalkan, apa kata teman-temannya, apa yang dibilang kata teman-temannya kepada yang si rajin ini kira-kira? Nah, itu kan, ngapain capek-capek? Nah, itu bakal membunuh karakter ini. Bakal membunuh karakter. Tapi kalau misalkan kita ciptakan lingkungannya, yang rajin ini tidak perlu dia minta, ternyata sistem mendorong dia, ketika ada peluang itu terbuka, dia yang maju. Dan ini juga bisa dibuka oleh yang lain secara transparan, pantas dia maju. Ketika dia berhasil, yang lain bilang apa? Pasti, oh pantas ini berhasil. Nah, lingkungan yang seperti ini yang diinginkan. Oke, jadi sekali lagi bahwa memelihara value kita tidak bisa menunggu, kita bisa laksanakan hari ini juga sebenarnya, ya sesuai dengan karakteristik organisasi masing-masing. Nah, bisa jadi pendekatan kedisiplinan, meskipun kita sudah punya kode etik tentang aturan tentang kedisiplinan, bisa jadi pendekatan organisasi itu masing-masing berbeda, punya ciri khas, bisa saja, ya, bisa saja. Oke, terus juga tadi yang menarik apa tadi namanya? Etos kerja, terus tadi ada perubahan aturan, bagaimana aturan berubah lagi ya sesuai dengan kode etik tadi. Kita sebagai pegawai negeri sipil, sebagai ASN harus dapat melakukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang lain, silakan Bapak Ibu punya alat untuk mengkritisi permasalahan yang ada. Gunakan alat itu. Apa alatnya? Silakan Bapak Ibu membuat telaahan staf segala macam. Coba tuangkan itu atau naskah. Ada tingkatan lainnya lagi mengenai menuangkan pikiran-pikiran kita, dan itu diperbolehkan. Artinya sebagai bentuk dari sumbangsih pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengilustrasikan lagi bagaimana kondisi kita, ya, kondisi kita yang terjadi dengan sebuah ilustrasi ini. Ini di bawah sini, ya, di bawah ini yang biru ada profesional, ada penjilat, ada pemalas, dan ada integral. Integral itu kalau saya tadi baca sekilas, orang yang memiliki integritas. Di kuadran ini ada kuadran kompetensi, ada kuadran imbalan. Ada kompetensinya rendah, ada kompetensinya tinggi. Ada yang imbalannya rendah, ada imbalannya tinggi. Nah, mulai dari yang pertama dulu. Kira-kira yang profesional itu mau disimpan di mana? Tepatnya. Silakan Bapak Ibu. Di mana? Satu, Pak. Satu. Nomor 2, Pak. Satu, Pak. Tuh.
Di sini. Ya, 2. Oke, bentar. Bentar. Oke. Jadi kenapa di sini? Bapak Ibu? Karena dia profesional, wajar. Memiliki kompetensi yang tinggi. Oke, jadi wajar kalau dia bayaran tinggi karena memang dia kompetensinya juga tinggi, ya. Peranannya juga. Oke, kompetensi tinggi, bayarannya tinggi. Oke. Terus yang kira-kira pemalas. 3. Nih. 3. Terus 3 berapa? 3 dan 4. 3 dan 4 berarti ada di Rendah, kompetensi rendah. kompetensi rendah. Imbalannya rendah. Imbalan rendah. Oke. Ada nggak kira-kira di kita ini? Banyak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Kalau gaji standar ya, kalau misalkan TPP bisa jadi berbeda gitu, sesuai dengan apa yang didapatkan. Oke, yang penjilat. Ya, Pak. 4. Oke, di organisasi lain apa? Di mana ini? 4. 4 sama. Juga suka dapat imbalan tinggi, Pak. Bentar dulu. Di mana? Di 4? Jadi 4. Ya. Kompetensi. Oke, di sini ya. Oke. Ini di kita tidak ada. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang ya seperti itu. Nah, Kerja malas tapi ngejilat, Pak. Oke. Ini pemetaan yang dilakukan oleh simulasi ya. Oke, yang satu lagi. Ini ada di mana? Nomor 1. Nomor 1. Oke. Kompetensinya tinggi. Imbalannya Kadang-kadang rendah. juga imbalannya rendah. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya telah disadari secara nasional ketika saya berkumpul rembuk nasional tunas integritas bahwa orang-orang yang memerankan sebagai tunas integritas atau yang berintegritas seringkali dia bekerja ekstra. Padahal imbalannya tidak seperti tenaga, pikiran, dan resiko yang dia terima. Tapi itulah memang yang dihadapi. Makanya ke depan, bagaimana menciptakan lingkungan yang memang orang-orang seperti ini mendapat tempat yang baik, mendapat porsi yang bisa diharapkan. Jadi kalau misalkan sekarang ada, wah capek, nggak ada apa-apanya, emang begitu. Karena apa dia melakukan itu? Karena ada kepedulian dalam diri dia. Dia ingin memberikan yang terbaik karena dia melihat kondisi sekarang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Bukan berarti kondisi sekarang jelek ya, bukan hanya jelek saja. Kondisi yang sekarang sudah baik bisa jadi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan merespon dinamika sosial yang begitu tinggi, dia ingin berbuat sesuatu. Bisa jadi. Sekali lagi bahwa mudah-mudahan ya orang-orang yang memiliki integritas masih terus dia mencintai organisasinya dan terus ingin berbuat sesuatu. Oke, yang terakhir. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat peranan ada kuda, ada keledai, ada bagal, ada kuda berang, ada kuda perang. Ini ada kompetensi rendah, ada kompetensi tinggi, ada peranan rendah, ada peranan tinggi. Izin Pak. Oke. Bagal itu apa Pak? Apa tuh? Bagal itu apa? Bagal itu yang menarik delman.
lebih Kuda kecil ya, dari kuda, keledai. kuda juga ya. Kenapa? Kuda-kuda juga gitu. Ah, kuda-kuda juga, beda jenis. Ya. Oke, nah ini terakhir nih. Oke, sekarang keledai kira-kira di mana? 3. Nomor 3. 3. Oke. Coba 3. Dia punya kompetensi rendah, peranan juga rendah. Iya. Oke. Oke. Bagal. Peranan tinggi. Peranannya tinggi kalau bagal. 4. Peranan tinggi. Terus kompetensi rendah. Rendah. Peranan tinggi, kompetensi rendah di sini. Oke. Yes. Oke. Zebra. 2. 2 kah? Di sini? 1. Ya, 2. 1, Pak. 1. Berapa 1? 1. Enggak, 1 kuda perang, Pak. Kuda perang, Pak. 1 kuda perang. Zebra 2. Zebra 1, 2? 2. Kalau 2 coba gimana? 1. Potensi tinggi. 1, Pak. 1, Pak. Coba 2? Zebra 1, Pak. 1, Pak. Zebra 1, Pak. Kompetensi tinggi, Peranannya tinggi tapi peranannya rendah. Kompetensinya tinggi tapi peranannya rendah. Oke, zebra itu sama dengan kuda. Punya kompetensi tinggi. Tapi dia hanya duduk di etalase, hanya ada di taman-taman binatang. Safari. Ada kebun binatang, padahal dia kuda juga gitu kan. Kalau di jalan, Pak. Hanya hiasan dia. Ah, jadi hanya hiasan. Hanya hiasan. Ah, ini Kuda, Pak. Itu 2. Peranannya tinggi, kompetensinya tinggi. Kompetensi tinggi. Oke. Ah, kuda perang. Wah, kuda perang paling spesial ini. Dia harus bisa di segala medan, dia harus bisa. Bukan hanya pada saat tidak ada apa, pada saat genting pun dia bisa diharapkan. Kira-kira orang-orang yang integritas itu ada di mana? Ini. Iya. Udah perang. Orang-orang yang memiliki integritas, dia harus mau tidak mau kompetensinya seperti kuda perang. Terus mengasah kemampuannya, terus melipat gandakan pengaruhnya, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira Bapak Ibu itu penutup dari perjumpaan kita. Meskipun tidak saya simpulkan, saya sangat yakin Bapak Ibu menangkap pesan-pesan di balik apa yang kita bicarakan dan juga di balik apa yang kita simulasikan. Dan tentu saja saya harap ya bahwa kita memegang teguh ya prinsip-prinsip dari integritas ini, dan organisasi kita membutuhkan itu, masyarakat juga mengharapkan itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah bagian dari great people. Ya, bagian dari masyarakat umum yang mendapat kesempatan untuk memikul amanah dan melaksanakan tugas-tugas. Dan itu sudah ada di pundak kita. Dan PR-nya begitu banyak, bahkan tidak akan berhenti, akan terus berjalan, dan kita harus dapat merespon perubahan-perubahan. Oke, sebelum saya tutup, jika ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu silahkan.